الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار أما بعد. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan dan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini hujan ya, gerimis ya. Semoga doa-doa kita mustajab ya ibu-ibu ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja amal yang mana amal itu kecil tapi pahalanya bercabang. Kalau pertemuan beberapa waktu ya terlalu besar, bisa dikecilin mic-nya sedikit, storing dia. Kalau pertemuan beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang amal kecil pahala besar. Nah, diantaranya apa kemarin? Salat fajar, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Itu amal kecil pahala besar. Salat witir, ya kan? Amal kecil pahala besar. Tapi sekarang kita membahas lain lagi. Amal kecil pahala banyak. Sebenarnya saya yakin amal-amal ini ibu-ibu sudah melakukan. Hanya saja persoalannya adalah apakah ketika kita melakukannya kita tahu apa yang sedang kita lakukan itu. Nah gitu kan, kita tahu nih, oh berarti kalau aku kayak gini, kalau aku ini berarti ini nih gitu ya. Kita mulai ibu-ibu ya. Nanti kalau mau bertanya dalam dan luar tema silahkan. Yang pertama, amal kecil pahala banyak adalah baca Quran. Banyak tuh pahalanya. Saya akan terangkan pahala baca Quran yang selama ini jarang dijelaskan secara detail. Yang selama ini sering dijelaskan cuman keutamaan, bukan banyak pahala. Fadilah baca Quran gitu kan, hati tenang itu kan fadilah ya, masalah hilang itu kan fadilah, kita nggak sedih lagi itu fadilah. Nah sekarang apa saja yang bisa kita pahalanya? Amal kecil tapi manfaatnya besar. Yang pertama, dengan baca Quran jelas kita dapat pahala. Itu dulu yang paling gampang. Dalam dalil dikatakan man qara'al Quran harfan, siapa yang membaca Quran 1 huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyrati amsalihha, 1 kebaikan itu dikalikan dengan 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kan begitu kan? Jadi dapat pahala jelas. Baca Quran jelas dapat pahala. Cuman yang paling penting sebelum saya lanjutkan, kalau belum bisa baca Quran, belajar dulu sampai bisa. Jangan fokus ke hatam dulu. Karena belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Sementara menghatamkan Quran hukumnya sunnah. Banyak teman-teman kita di luar sana bacaannya belum tepat, makharijul hurufnya belum tepat, tajwidnya belum terlalu tepat. Dia khatamkan Quran saja cepat tui, cepat-cepat saja. Jangan khawatir, belajar Quran itu palingan cuman sebentar saja. Baca 15 menit 1 hari, 15 menit 1 hari, cukup. Fokus kepada membaca, baru kita menghatamkan, belajar menghatamkan. Pertama dapat pahala.
Terus kalau saya pun udah pandai tapi salah-salah, boleh nggak? Nggak apa-apa, kita tetap belajar. Faqra'ul Quran mastata'tum. Baca Quran sesuai dengan kemampuan kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Yang kedua, tanpa kita sadari, dengan membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan memberikan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Bacaan Quran kita itu nanti, dia mendatangkan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Kenapa harus ditolong kita di yaumil akhir? Karena nanti di yaumil akhir kita akan dihisab, dihakimi dengan hakim yang paling adil. Itulah Allah Azza wa Jalla. Innallah ahkamul hakimin, ya. Allah hakim yang paling adil. Saya sering sampaikan, saya ulang-ulang lagi. Jangan terlalu banyak masalah di dunia. Segala yang tak selesai di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Semuanya, hati yang udah kita sakiti, orang yang udah kita fitnah, orang yang kita pinjam barangnya nggak kita kembalikan, orang yang kita pernah berjanji tapi kita mungkir, nazar kita yang nggak kita bayar, janji sama anak nggak ditepati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Ya, makanya jangan mudah berjanji. Ya, nanti kalau nggak ditepati kita berdosa sama anak, sama cucu. Nanti di yaumil akhir kita akan dihisab. Barang-barang yang ibu beli tapi nggak ibu pakai, tas yang ibu beli tapi nggak ibu pakai, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Saat diminta pertanggungjawaban itulah kita memanfaatkan syafaat, pertolongan. Saat kita dihakimi, kita minta pertolongan. Kita di dunia ini banyak orang rame. Setelah kita meninggal, tidak akan ada yang bisa menolong melainkan amal kita. Masuk ke kuburan sesayang apapun sama cucu, nggak akan mau ibu masuk ke liang lahat sama cucu. Sesayang apapun ibu sama anak, meninggal anak, masuk aja lah aku, nggak bisa, nggak akan mau. Sesayang apapun sama suami, suami meninggal nggak akan mau ibu taruh dia di kamar, ibu taruh di ruang tamu, ruang tengah. Secinta apapun, walaupun kaulah belahan jiwaku sehidup semati, kenyataannya tidak ada. Ya, nah maka kita perlu syafaat. Syafaat ini nanti dalam bentuk pertolongan saat kita berada di yaumil akhir. Oke? Yang ketiga, membaca Al-Quran itu bisa diwasilahkan. Banyak kan? Membaca Al-Quran bisa diwasilahkan. 1, dapat pahala. 2, mendatangkan syafaat. 3, Al-Quran bisa diwasilahkan. Nah, wasilah ini tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Boleh nggak kita berwasilah untuk kepentingan dunia kita? Nggak ada masalah. Yang penting niat baca Qurannya tetap karena Allah. Makanya jangan lupa nih yang rajin-rajin baca Quran nih. Setiap baca Quran tuh wasilahkan. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini gampanglah saya belajar. Jauhkan saya dari kepikunan. Sehatlah lutut saya biar bisa ke masjid terus. Kuatkanlah iman saya sehingga saya tetap istiqomah. Ya. Al-Quran itu bisa diwasilahkan. Atau kalau ibu mau berdoa supaya doa ibu dikabulkan, ibu tulis doanya, ibu baca Quran, setelah itu ibu baru kemudian berdoa. Bahwa saat kita baca Quran itu doa kita mustajab. Misalnya pengen sesuatu nih, baca Quran. Saat baca Quran itu doa kita mustajab. Clear? Hah? Dalam hati aja sebelum baca Quran. Gimana? Iya, sebelum baca Quran berdoa. Iya. Boleh.
Gimana ulangi? Pertanyaannya gimana? Kita berwasilah dengan Al-Quran. Baik, berwasilah dengan bacaan Al-Quran, bukan semua ayat. Jadi setiap kita mau baca, Bu Nur, setiap kita mau baca. Jadi misalnya nih saya mau baca Quran, saya cuman baca Al-Kahfi misalnya, bisa Bu Nur? Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini sehat badan saya, taubat anak saya, taubat suami saya, lancar rezeki saya, lunas utang-utang saya. Itu bisa. Boleh diambil ayat per item, atau saat ibu setiap baca Quran. Bersambung setiap mau baca Quran wasilah. Kita belajar. Tadi kan di awal kita udah berniat nih waktu sebelum mulai berdoa, niatnya karena Allah, berdoa. Untuk mengatamkan orang tua kita. Baik. Di dalam niat kita tuh ada lagi wasilah lagi ulang itu. Boleh. 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 Jadi gini, misalnya kita pengen hatamkan Quran untuk orang tua kita. Dari awal cak-caknya kita mau khatamkan dalam 1 bulan. Berarti 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Kan gitu kan? Nah ini kan ceritanya kita niat baca Qurannya untuk Allah. Tapi kita berdoa atas Al-Quran kita. Itu kan wasilah. Jadi gini, sebelum baca 2 lembar itu, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya, ringan siksa kuburnya, ringankan dosanya, angkat dosanya, berikan pahalanya kemarin diijabah, lapangkan kuburannya, ya Allah, sehatkan kakiku, glowingkan mukaku. Itu kalau Bu Nur doanya, bukan saya. Itu Bu Nur. Atau misalnya apa lagi? Kok tahu saja ya? Kaki lutut sakit mak? Sakit lutut, sembuhkan sakit lututku. Bisa Bu Nur setiap mau baca. Kalau ibu nggak mau khatamkan Quran untuk orang meninggal pun, kan baca Quran ibu sehari-hari kan? Nah, ya, walaupun ibu baca Al-Muluk doang malam Jumat. Apa mak? Oh, baca Quran tuh ndak dapet-dapet deh Ustaz. Baca pangkal lain ujung nggak apa-apa. Jadi gini mak, kalau mak belum bisa baca Al-Quran, fokus belajar dulu sampai bisa. Nggak ada salahnya belajar Quran dari Iqra. Belajar sama cucu. Nggak apa-apa mak. Toh setiap kita belajar, kita dapat pahala. Ya. Nah kan Quran tuh gini Bu. Yang belum bisa baca, maka belajar dulu sampai bisa. Dan belajar pun bisa diwasilahkan, nggak ada masalah. Nah kalau nanti udah pandai membaca, hukumnya sunnah. Belajar aja, nggak ada masalah. Dari Iqra pun nggak ada masalah. Orang para sahabat masuk Islam usia puluhan tahun juga bisa masuk surga kok. Ya, jadi ceritanya tuh Bu Nur mewasilahkan atau mendoakan bacaan Quran kita. Itu boleh ayatnya loncat-loncat. Aku pengen baca Al-Muluk karena ini malam Jumat, doakan. Aku pengen baca Al-Kahfi karena ini Jumat, doakan. Lagi santai-santai, pengen baca Ali Imran, berdoa. Tapi kan saya sering bilang, saya tetap menyarankan setiap hari itu coba kita baca Quran berurutan. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Nanti di hari Jumat dan waktu-waktu tertentu baru kita baca surat tertentu. Ya, di hari Jumat nanti misalnya kita gitu ya. Kita macam di waktu tertentu misalnya kita boleh baca Al-Waqiah,
Al-Muluk, Al-Kahfi, tapi tetap kita fokus hatamkan Quran. Karena kalau yang kita baca itu aja terus, tiap hari Al-Waqiah, Al-Kahfi, As-Sajadah, Al-Muluk, tiap hari berputar-putar Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk, kita nggak ngerti. Pas ketemu surat Al-Anfal kita bingung bacanya. Pas ketemu Az-Zuhruf kita bingung nanti bacanya. Jadi bacanya itu adalah per item. Bacanya itu per item, ya, berdoanya itu per per kita baca Quran, ya, oke. Intinya di atas niat boleh berwasilah, gitu ya? Ya, di bawah niat lah, niat tetap untuk Allah, terus kita berwasilah. Termasuknya itu Ustazah Al-Muluk itu kan udah diperuntukkan untuk kita di alam barzah tuh, katanya bisa menolong kita. Niat buat alam kubur. Bukan alam barzah, alam kubur. Terus? Nah itu kan udah ada tuh untuk dari kubur, untuk menolong kita. Otomatis tuh. Nah jadi itu bisa juga kita wasilahkan. Bisa juga. Salah. Ya Allah, saya baca Al-Quran. Dengan Al-Quran ini apa ibu mau doa? Pilihan masing-masing. Karena kan setiap baca ada masalah lain, ini wasilahnya itu. Mungkin wasilahnya itu. Besoknya lain lagi. Besoknya lain lagi wasilahnya. Boleh. Ini selama ini baca Quran bacanya nggak pakai wasilah. Rugi selama ini baca Quran nggak pakai wasilah. Baca aja. Sama dengan juga sedekah, orang sedekah aja nggak wasilah. Iya tuh, juga gitu. Masuk aja nggak pakai niat. Iya. Ada lagi? Iya, silakan, Mak. Hah? Ibu punya rumah sewa. Nggak ngerti saya gimana bahasa Indonesia. Ada rumah kontrakan, tapi payah kali orang dibayar kontrakannya, orang tidak bayar. Oh. Ibu punya rumah kontrakan. Tahu-tahu orang itu nggak mau bayar. Ibu harus minta, harus ibu tuntut. Nah, diminta dibawanya kita bercakap. Oke, udah gini ya. Ibu minta dulu sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Kalau diajaknya ibu bertengkar, coba ibu minta orang yang lain minta. Entah anak ibu yang minta, entah suami ibu yang minta, entah anak ibu yang minta. Itu dulu, usaha dulu, intinya usaha. Kemudian selanjutnya sambil ibu booster dengan doa. Doanya Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Anak ada? Laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan? Minta tolong anak minta. Kalau nggak dibayar-bayar juga 3 bulan, 4 bulan, ibu boleh minta dia keluar dari rumah itu. Nah, sebelum itu terjadi nanti ke depannya, kalau ibu ikhlas ya itu sedekah, tapi kan nggak bisa. Ibu niatkan itu untuk rumah kontrakan, berarti itu bagian dari pekerjaan. Pekerjaan itu ada ma'isyah. Ma'isyah itu harus untung, nggak boleh rugi. Namanya pekerjaan untung, Bu. Baginda Nabi itu kalau dagang dia ngambil untung. Harus untung, namanya dagang. Harus untung kita, namanya kita punya aset, kita punya tanah yang kita sewakan. Untung. Nah, jadi sebelum dia lari, ibu siasati tadinya, ya. Boleh misalnya kalau dia nggak bayar karena sesuatu hal, saya ambil dulu ya TV-nya. Nanti boleh nggak saya apa-apain kok. Nanti kalau udah ada uang bayar, gitu. Ya. Iya. Iya, setiap orang yang punya rumah sewa itu wajar, sering kok dibegitukan. Ya banyak, itu hal biasa. Cuman kayak mana kita nyikapinnya,
dan harus ada orang yang dia takuti. Dan jangan lupa baca Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulitkan. Itu doa kalau ibu susah masuk raudhah, susah sakit kaki ke masjid, tuh baca. Sakit kaki ke masjid, pegel-pegel, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Ibu susah apa? Susah apa ibu? Susah mau ke pasar, nggak ada angkot. Allahumma yassir wala tu'assir. Macam saya mau masak, saya baca Allahumma yassir wala tu'assir. Jangan percaya, ya. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Ya. Boleh. Sepanjang jalan Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Kalau sakit kaki, macet, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan. Pokoknya apa yang sulit lah menurut ibu baca. Lalu kalau Allahumma akhraja, penggunaannya sama nggak? Jalan keluar. Oke. Kalau Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna makhraja, kalau kita macam masalah secara umum keluar kan misalnya sakit kaki, macet, itu kan nggak masalah secara umum. Kalau masalah Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni, masalah secara umum, problem-problem hidup kita, ujian-ujian hidup kita, ya itu kita insya Allah keluar dari situ. Kan ada aja problem hidup nih kan. Kalau Allahumma yassir wala tu'assir, itu mesti di hafal itu. Kalau mau panjang, Allahumma yassir umurona wala tu'assir umurona. Tapi umurona itu urusan. Umurona itu urusan. Tapi pendek aja lah. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Apa lagi? Sama-sama. Ada lagi? Tidak bisa lagi apa kira-kira bacaan bisa melembutkan hati orang. Melembutkan hati orang, mau hafal, kan udah pernah. Allahu, lembut orang, artinya hati orang ya. Orang tuh satu orang, laki-laki perempuan. Allahumma, catat, layyin li, laki-laki. Allahumma layyin li qalbahu, ya. Allahumma layyin li qalbahu. Qalbahu. Allahumma layyin li qalbahu. Kalau dia udah pasti satu orang, ya. Allahumma layyin li qalbahu. Atau kalau mau qalbahum boleh, kalau bahu aja, karena dia udah pasti satu orang. Layyin, coba Allahumma layyin lunakkan, li untukku. Allahumma, ya Allah, layyin lunakkan, li untukku, qalbahu hatinya. Oh, bacanya jangan depan mata dia. Nah, misalnya dia lagi marah nih, nggak lunak-lunak hatinya, atau lagi ada masalah yang dia ego banget. Allahumma layyin li qalbahu. Apa kalau biar lunak hatimu, berkelahi nanti. Jadi bacanya 3 kali setiap habis sholat, ya. Allahumma layyin li qalbahu. Coba.
Boleh. Doa sujud terakhir kan? Bisa. Ya, misalnya punya atasan yang suka marah-marah, suami yang hatinya ego, nggak lunak-lunak hatinya, atau tetangga, atau paman, atau besan, ya, anak durhaka dia, cucu masih mengamuk-ngamuk aja. Allahumma layyin li qalbah. Disebutkan nggak usah namanya. Enggak perlu. Yang penting kan kita secara sir kita udah tahu itu untuk siapa. Kalau hati kita yang pengen lunak, Allahumma layyin li qalbi. Kalau hati kita, qalbi, panjangan aja bi-nya. Kan Allahumma, ya Allah, layyin, lunakkan, li, untukku, qalbi, hatiku. Sama, ujungnya diganti. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Gampang kan? Masya Allah ya. Jadi insya Allah ya, bisa lunak hati insya Allah. Keempat, bacaan Al-Quran bisa meringankan dosa-dosa kita. Iya. Coba ya. Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Bahwa aku tinggalkan kepada kalian beberapa perkara yang kalau kalian ikut perkara itu tidak akan pernah tersesat. Di antaranya Al-Quran dan Sunnah. Dah 4 aja ya. Dah nomor 2, mirip-mirip aja bu. Mirip-mirip aja kok. Amal kecil, pahala banyak. Yang pertama tadi bacaan Al-Quran. Apa gunanya? 1, dapat pahala. 2, dapat syafaat dengan baca Quran. 3, bisa diwasilahkan atau didoakan. Yang 4, meringankan dosa. Meringankan dosa. Dah, yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu saya tidak bisa katakan ibadah kecil, tapi dia ibadah besar karena dia menyangkut fisik juga kan. Kalau Al-Quran itu ibadah lisan, tapi kalau puasa itu ibadah fisik. Dia ibadah itu ada lisan, ada af'al. Bahasa Indonesianya gini. Ada ibadah lisan, ada ibadah fisik. Zikir, sholawat, baca Quran, ibadah lisan. Tapi kalau macam puasa, haji, umroh, itu ibadah fisik. Tapi ada yang kedua-duanya, fisik dan lisan. Contohnya sholat. Makanya mesti sehat, supaya sholatnya nyaman. Ya. Nah puasa. Apa manfaat dari puasa sunnah? Puasa sunnah itu luar biasa ya. Jadi bagi ibu-ibu yang rajin puasa sunnah, syukuri itu. Karena puasa sunnah itu besar pahalanya. Yang pertama, dengan puasa sunnah, maka insya Allah kita dapat pahala. Udah gak usah dibahas lah puasa sunnah. Dapat pahala udah aman. Yang kedua, dapat pahala udah ya. Nah, yang kedua, dengan puasa sunnah, dosa kita secara otomatis, dosa-dosa kecil akan diampunkan dosa. Jadi kita rajin puasa, niatnya karena Allah, otomatis dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan itu akan Allah maafkan. Oke, selanjutnya dengan puasa kita sama nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir.
Karena orang-orang yang berpuasa itu luar biasa. Fasiyamuli wa ana ajzi bihi. Berpuasalah untukku, aku yang akan memberikan penggantinya. Aku yang akan memberikan pahalanya. Pertama dapat pahala, yang kedua adalah dosa kita itu diampunkan. Otomatis. Jadi kalau merasa banyak dosa dalam 1 bulan, bulan depannya puasa. Tapi bayangkan kalau ibu puasa Senin Kamis, melakukan kesalahan di Selasa Rabu, Kamis dimaafkan, Jumat Sabtu Minggu, Senin dimaafkan. Tapi karena kita nggak tahu pasti dosa mana yang diampunkan dengan puasa dan dosa mana yang tidak diampun, ya kalau bisa jangan berbuat dosa. Dalam puasa itu berbuat dosa banyak riba atau berantem. Tetap berdosa. Nanti insya Allah dihapus sama puasa selanjutnya. Puasanya Tapi puasanya sah. Puasa ghibah nggak batal, cuman ghibahnya berdosa. Tapi ini Bu, dosa kita kepada Allah Bu Nur, dosa dengan manusia nggak bisa Bu Nur. Dosa dengan manusia harus minta maaf. juga nggak ada yang dulu kan ibu kan dulu asal berantem sama suami juga. Nah, gara-gara berantem ibu nggak tahu berapa puasa lagi dia berantem. Oh dulu ibu puasa berantem sama suami batal kan? Buat apa aku puasa lagi udah batal? Enggak. Berantem tidak membatalkan puasa, cuman berantemnya berdosa. Masih mending Bu Nur gitu. Ada lagi jemaah saya, nanti malam calia ambang, nanti malam udah buka baru berantem dia. Aku tahan-tahan karena aku puasa, nanti malam akan aku lepaskan semuanya. Tapi puasa itu bisa menghapus dosa, bukan dosa dengan manusia. Dosa kepada Allah, dengan manusia mesti minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita didiamin sama orang, Ibu ini agak lain, cuma anak muda ya. Oke, bercanda saya, silakan Bu. Kita didiamin sama orang. kita nggak ada bicara bagaimana itu menghindar terus Siapa yang menghindar, kita atau dia? orang itu. Nah, jadi kalau ketemu kita dia menghindar. Kalau ketemu kita dia menghindar. Nah, itu kita jelaskan. Oh, Ya, kita pun tak tahu apa kesalahan kita. ada kawan kita, misalnya entah kawan arisan, entah siapa gitu ya. Ketemu kita dia menghindar. Ketemu kita dia menghindar. Kita pun tak tahu what's wrong with me. Itu bahasa kampung saya Bu Nur. Ada masalah dengan saya, apa aku ada salah? Ibu WhatsApp aja dia, telepon dia atau samperin dia. Tapi ketemu ada? Ketemu ada? Ya udah kalau ketemu ibu cuman ngomong kayak gini aja. Bu, maaf lahir batin ya. Udah. Ada niat kita minta maaf. Nggak sempat minta maaf, kita jalan 1 meter, dia lari 10 meter. Kita jalan 2 meter ke depan dia lari. Nggak apa-apa, abaikan. Karena kita yang penting sudah ada keinginan minta maaf. Nggak perlu bilang apa salah saya. Gimana? Saya nanya kenapa apa salah saya dulu. Oh, nggak usah, minta maaf aja. Mohon maaf lahir batin ya. Kalau ada saya salah, sampaikan aja. Nggak usah dipaksa. Bilanglah salahku apa. Dia diam. Tolonglah bilanglah. Dia diam. Tolonglah bilanglah please. Jangan. Manusia tetap manusia. Manusia bukan Allah Azza wa Jalla yang harus kita menghamba sama dia. Nggak usah. Jadi kalau minta maaf sama manusia itu lah kadarnya aja. Bu maafkan ya. Yang mau aku. Maafkan ya Bu. Tolonglah please. Maafkanlah aku nggak bisa hidup tanpamu. Itu Allah, itu bukan tuh manusia. Ustazah, saya udah minta maaf, terus udah dimaafkan. Besoknya dia buat lagi, berarti dia orang fasik, Mbak. Fasik itu, Mbak, orang yang dia tahu dia salah, tapi dia tetap melakukan. Dan dia tahu dia salah, tapi dia nggak ngaku salah, malah nyalain orang lain. Jangan dekat lagi sama dia. Cukup silaturahmi aja. Bahkan belakangan saya sering sampaikan bahwa Umar bin Khattab itu pernah berkata, hindari setiap orang yang menyakiti kita. Tinggalkan setiap orang yang suka nyakitin kita. Karena untuk menjaga mental kita. Karena kalau kita disakiti terus, kita nggak fokus ibadah. Mental kita rusak.
adrenalin kita nggak stabil. Nah, kenapa kita hindari setiap orang yang menyakiti kita? Kalau dia menyakiti, sering menyakiti kita, menghindarkan dia dari dosa dan menghilangkan kita dari dendam. Tapi kalau ketemu, saya hello aja. Bahkan ibu boleh ngeblok orang yang suka nyakitin ibu, supaya dia tidak berdosa dan kita tidak merasa mentalnya rusak. Insya Allah kalau kita udah mulai mengurangi urusan dengan orang-orang yang menyakiti kita, Allah akan hadirkan kawan-kawan baru yang akan ada buat kita. Dan yang paling penting buat kita semua, cobalah fokus dengan orang yang sayang sama kita, yang suka sama kita. Karena pasti ada yang gak suka, jangan mereka yang pikirkan. Syukuri orang-orang yang suka ini, hargai mereka. Mereka ada, keberadaan mereka kita hargai. Nah, jangan fokus dengan orang-orang yang gak suka dengan kita. Karena mereka gak terlalu penting juga kan buat kita. Oke? Saya tanya, ibu lebih penting orang-orang yang senang sama ibu, yang suka sama ibu, atau yang gak suka? Lebih penting kan orang-orang yang suka. Masa energinya dihabisin untuk mikirin orang yang gak suka? Iya kan? Kayak gitulah. Ternyata semua usia. Ternyata semua usia. Semua kalangan ya. Gitu. Oke. Oke gitu ya. Ada lagi? Kok ke situ lari? Oh, karena pertanyaan tadi ya. Tadi puasa apa hukumnya? Hukumnya astagfirullah. Pahalanya dapat pahala. Kedua, dosa diampunkan. Yang ketiga, dapat syafaat. Jadi Al-Quran itu nanti akan mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Syafaat. Yang keempat, ketika kita melakukan yang wajib, kita melakukan puasa, pokoknya yang wajib-wajib Bu Nur, ya, yang wajib-wajib kita lakukan dan puasa kita kerjakan Bu Cucu, nanti akan masuk ke dalam surga, namanya surga Ar-Royan. Jadi dalam surga itu nanti tidak ada yang lain, adanya cuman ahlus syam aja. Pokoknya nanti kalau ibu-ibu rajin puasa, ibu ketemu nih, hey, ada kamu ya Besti, iya. Puasa juga dulu, iya. Nah, kayak gitu. Ya, surga Ar-Royan. Tapi sholat, nggak bisa puasa aja nggak sholat subuh. Surga Ar-Royan. Surga yang di dalamnya diperuntukkan untuk orang-orang yang ngebooster kekuatannya dengan puasa sunnah. Jadi setiap manusia punya kekuatan ibadah masing-masing. Ada yang dia kuat di sholat sunnahnya, nggak apa-apa. Yang ada yang dia kuat di puasa sunnahnya, nggak apa-apa. Ada yang kuat di Al-Qur'annya, nggak apa-apa. Ada ibadah unggulan-unggulan yang dia senang, nggak apa-apa. It's okay. Masuk surga Ar-Royan. Bayangkan ibu, belum lagi fadilahnya. Fadilahnya banyak kalau udah berpuasa itu. Dengan puasa kita jadi lebih tenang. Dengan puasa kita lagi hati lunak. Ya, oke, gitu. Puasa. Marah-marah. Untuk diet kali. Ada yang puasa tapi marah-marah aja. Ada yang puasa tapi marah-marah. Ada yang sholat tapi marah-marah. Ya ada. Nanti marah-marahnya dapat dosa, puasanya tetap berpahala. Coba dibenerin dulu apa asbab berpuasa. Kadang-kadang orang puasa ini banyak yang niatnya itu kurang betul, kurang lurus. Pergi dia ke rumah sakit, lutut sakit. Apa kata dokter? Ibu nih bu, masa tulang ibu itu udah keropos.
Sementara lemak perut ibu angka 11, lemak tubuh ibu 50%. Bagaimana mungkin lutut ibu bisa menopang lemak yang sebanyak itu? Maka ibu mesti diet. Berpuasa lah dia, niatnya untuk diet. Repot urusan, nggak bisa itu. Atau dia berpuasa tapi untuk sekedar sehat, atau dia berpuasa tapi untuk sekedar supaya bodinya lebih bagus. Sedangkan niat karena Allah saja belum tentu ada efek baiknya, apalagi kalau niatnya untuk yang lain. Oke? Oh, kalau kita lagi puasa, kita marah-marah, puasanya diterima, sah dia. Dia gini bu, sesuatu itu dianggap sah, yang penting rukunnya dikerjakan. Kalau udah dikerjakan rukunnya sah dia. Cuman masalahnya dapat nggak dia fadilahnya. Masalahnya adalah marah-marahnya nanti tetap berdosa. Ditimbang itu, puasanya sehari, marah-marahnya 10 kali. Bisa jadi lebih berat dosanya dibanding pahalanya. Jadi nggak boleh marah-marah. Pisahkan antara stimulus dengan respon. Percaya atau enggak, orang-orang yang suka marah-marah tuh nggak akan didengar lagi sama orang. Orang udah kebal. Coba kalau sekali-sekali marah, orang takut. Ibu yang sudah macam pernah pengalaman, punya suami, punya anak, coba marah-marah ibu, besoknya santai dia lagi, santai. Mama memang gitu kok, nenek memang gitu kok, udah biasa. Coba nenek jarang marah, batu aja nenek, takut cucu tuh nek. Jadi dosisnya dikurangi. Karena yang bisa membuat orang berubah bukan marah-marah kita, ya, tetapi bagaimana muruah kita di hadapan mereka. Yang merubah cucu itu bukan kita marah-marah, tapi muruah dan kehormatan nenek di hadapan cucu. Dan nenek akan terhormat kalau dia mengingatkan tanpa memarahi. Orang tuh berubah karena muruahnya. Coba lihat ulama-ulama kita, ya, guru-guru kita dulu kalau ada pesantren, nggak ada dia marah-marah, tapi nengok dia aja kita takutnya luar biasa. Apa yang dia bilang kita lakukan tanpa marah. Muruah yang membuat orang berubah, bukan kemarahan. Oke, gitu. Ingat kalau nanti sampai puasa 10 Sa'ban, mana sebaiknya sebaiknya untuk puasanya Daud? Ibu Daud aja. Daud aja. Daud aja. Berarti satu belum, kan 3 hari di 10 Sa'ban itu 3 hari. Daud aja. Daud aja. Tapi salah nggak sih Ustazah? Saya itu pengen puasa nisfu Syaban. Nggak salah. Tapi puasa nisfu Syabannya berbenturan dengan Daud nggak? Besok. Takutnya ini bisa takutnya nggak tepat tanggal 15. Berarti tanggal 15 ibu pas libur. Nah gitu. Libur apa? Libur Daud. Puasa Daud. Tanggal 14 kan nisfu Syaban. Biasanya besok. Yaumul Bid tuh 3 hari. 12, 13 Yaumul Bid, 14 nisfu Syaban. Daud aja, aman aja. Tanggal 14. Kalau nggak salah tanggal 14. Nanti update 14 karena kemarin itu Januarinya sampai tanggal 31. Malam Jumat itu malamnya. Jumatnya nisfu Syabannya. Jadi kalau Yaumul Bidnya nisfu Syaban. Jadi gini. Iya, nisfu Syaban, nisfu artinya pertengahan. Separuh, nisab, separuh dari bulan Syaban. Itu tanggal 15. Sementara tanggal 15 itu juga Yaumul Bid setiap bulan. Berarti 13, 14, 15 Hijriyah. Kebetulan 15 Hijriahnya itu nisfu Syaban.
Nah tanggal 14 Februari. Jadi gini nanti, dia kan hari Jumat tuh tanggal 14. Ibu pasang niatnya hari Rabu Kamis niat puasa Yaumul Bid. Nanti hari Jumatnya niatkan nisfu Sya'ban. Nah Jumat kan nisfu Sya'ban. Sebenarnya nisfu Sya'ban doang boleh nggak? Boleh aja. Cuman kebetulan itu hari Jumat, gandenglah dengan Kamis. Atau Sabtu. Kalau Sabtu nanti niatnya kodo. Iya dong. Atau ibu mungkin ada puasa nazar Sabtu boleh. Kalau kodo boleh. Tapi kalau gandengnya ke Kamis, ibu niatkan Yaumul Bid boleh. Atau puasa kodo juga nggak ada masalah. Ini kita kan dulu sekali punya utang puasa, jadi kita mau bayar utang puasa ayo gitu. Bagaimana? Ibu, kalau ingat jumlah puasa yang ndak ibu bayar, ingat ibu jumlahnya, ibu ganti. Kalau nggak ingat, nggak usah. Usahakan dalam beramal itu satu niat, satu amal. Nggak boleh hitung-hitungan sama Allah, ya. Karena satu puasa wajib, satu puasa sunnah. Tapi pasti jumlahnya. Iya kan ibu lupa bu. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam, saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun saya nggak sholat, saya nggak puasa. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kamu 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kamu 10 tahun? Yakin ya Rasul. Kalau yakin gantilah di musim dingin, kata baginda Nabi. Jadi ke depan nggak boleh lagi untuk nggak ganti puasa. Waktunya setahun. Coba saya tanya bu, sehari ada berapa? Setahun ada berapa hari? 365. Puasanya berapa hari yang wajib? 30 hari. 1 bulan 365 hari wajib puasa 30 hari. Di antara 30 hari ini ibu tidak berpuasa, katakan 10 hari kan haid. Oke, ibu punya kesempatan menggantinya 335 hari. Enggak juga terganti. Parah enggak tuh? Oke. Setelah itu ke depan jangan diulangi lagi supaya kita lebih baik. Oke. Ya. Ganti puasa itu setahun bu. Kalau ibu hamil dan menyusui, ibu boleh bayar fidyah di tahun yang sama. Baik, kan begini. Kalau ibu hamil dan coba baca Al-Baqarah ayat 185 deh. Ada nggak artinya di situ? Coba mana dia? Al-Baqarah 185. Coba yang buka 18. Nisfu Sya'ban itu setengah berapa hari? 1 hari aja puasanya. 15 puasa. 1 hari tanggal 14. Malamnya baru ada amalan. Oke. Dah, jadi intinya gini ya. Oke. Dalam Al-Quran dijelaskan Al-Baqarah 183 sampai 185 bahwa siapa di antara kalian maridun aw ala safarin minkum fa iddatum min ayyamin ukhra. Ketika kalian sakit dalam perjalanan, maka digantilah dia di waktu yang lain sesuai dengan waktu yang ditinggalkan. Sampai sini clear? Nah, tapi ada kelanjutannya apa? Dan siapa yang gak sanggup menggantinya? Siapa yang gak sanggup mengganti puasa itu? Siapa dia? Satu, orang sakit yang tak mungkin puasa, atau setiap puasa dia sakit. Yang kedua adalah orang tua yang gak mungkin puasa, dan dia gak mungkin ganti karena terlalu tua.
Yang ketiga, ibu hamil dan menyusui. Yang dikhawatirkan nanti ketika dia berpuasa akan membuat kehamilan yang nggak sempurna atau air susunya nggak sempurna, nutrisinya nggak sempurna, sehingga dia dimudahkan oleh Allah untuk boleh membayar fidyah. Tadi kalau sanggup caranya gimana? Qadha, betul ya? Nah setelah itu ada dalil kelanjutannya dalam Al-Quran itu, dan puasamu lebih baik bagi kamu. Ibu hamil dan menyusui, coba ganti puasa dulu. Kalau nggak sanggup baru dia bayar fidyah misalnya. Oke? Atau nggak mau ustazah, saya ini takut, saya bayar fidyah aja dulu. Ternyata menjelang tahun depan dia sanggup, dia boleh qadha, tapi tidak wajib ibu, karena dia udah bayar fidyah, paham ya? Nah, tapi makanya puasa dulu aja bu, puasa dulu aja. Oh, kalau udah dicoba puasa nggak kuat, ya jangan bu, nggak boleh zalim sama diri sendiri. Nggak bisa. Coba lihat ayatnya, dan berpuasamu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Puasa dulu bu, usahakan bu. Nah kecuali dia punya riwayat sesuatu, pokoknya dia tetap nggak bisa. Karena macam dia kalau punya sakit, kalau dia menyusui nanti air susunya jadi nggak bernutrisi atau apa. Intinya dua-dua nggak masalah misalnya. Nah, dia juga puasa nggak masalah. Salah satunya pun boleh. Iya. Tapi tetap harus ganti puasa, karena usahakan puasa dong. Karena kan kadang-kadang nggak semua ibu menyusui yang dia menyusui selama sepanjang tahun. Nah kecuali dikhawatirkan, yang dikhawatirkan kan gitu kan, itu bentuk keringanan Allah Azza wa Jalla. Oke, gitu dulu ya. Ada lagi? Sama dengan sholat. Sholat yang nggak jelas, yang nggak bisa. Dan sholat itu bukan untuk orang yang lalai. Qadha bukan untuk orang yang lalai. Santailah dulu ke mall, besok qadha, nggak bisa. Qadha itu untuk orang-orang yang qadarullah dia nggak bisa sholat, tertidur benar-benar tidur bablas dia dari asar menjelang maghrib, besok dia boleh qadha. Oke. Nih, saya jarang menyampaikan qadha ini karena nggak terlalu bagus, macam banyak salah paham nanti. Intinya sekarang sholat aja lah. Oke. Dah terakhir 3 aja ya hari ini ya. Nanti kita sambung ya. Terakhir amal kecil tapi pahala banyak adalah sholawat. Jelas bu, sholawat bu. 1, sholawat itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Ya gitu kan? Yang kedua, dengan solawat kita dapat pahala. Banyak kan? Tentu. Yang ketiga, dengan solawat, sekali kita bersolawat, malaikat akan bersolawat kepada kita. Jelas dong? 4, solawat bisa mendatangkan syafaat. Iya dong? 5, sholawat bisa diwasilahkan. Mantap nggak? Mantap itu. Sholawat doang, ibadah lisan doang, haus tinggal minum, sholawat banyak-banyak. Terutama bulan Sya'ban, perintah Allah, dapat pahala, dapat syafaat, dapat wasilah, dan didoakan oleh malaikat. Kalau kita bersolawat 1 kali, malaikat 1 kali. 100 betul, hadis sahih. Jadi mencari kebaikan lebih mantap dibanding mencari kebaikan dengan amal yang kecil tapi pakai ilmu lebih bagus daripada kita melakukan amal besar tapi nggak pakai ilmu. Bayangin sebanyak ini ibu sholawat dulu nggak ngerti. Oh ternyata sholawat itu bisa datangkan syafaat, bisa malaikat berini sama kita, bisa kita berwasilah. Sholawat aja mungkin selama ini. Ibu baca Quran tiap hari. Oh ternyata dengan baca Quran bisa didoakan. Oh ternyata dengan baca Quran datang syafaat.
Puasa aja, lantai aja puasa. Tapi ternyata puasa bisa menghapus dosa. Ternyata puasa dimasukkan ke surga Ar-Rayyan. Jadi kalau kita tahu apa yang kita kerjakan, itu kan lebih mantap ya. Oke? Nah, kayak tadi sebelum saya mulai, saya bilang, saya menyampaikan amal kecil pahala banyak, tapi mungkin ibu udah lakukan. Mau nggak? Mau saja. Biar lebih tahu kita tuh sedang melakukan apa gitu. Dari dulu udah serius sekali tuh. Wah, kalau tahu dari dulu udah serius sekali ya sholawatnya ya. Dapat pahala gitu aja. Nah, iya. Sholawat bisa diwasilahkan ya. Allah, saya sholawat dengan sholawat ini begini begitu. Jadi boleh kita ibadah itu untuk mendapat pahala, mendapatkan fadilah. Boleh. Karena kadang-kadang ada banyak salah paham. Yang penting ridho Allah gitu ya. Gak usah harapkan pahala. Kalau Allah ridho kita tetap kok dapat pahala. Enggak. Faktanya banyak dalil yang menjelaskan tentang fadilah. Boleh kok ibadah mengharapkan fadilah. Boleh ibadah mengharapkan surga. Enggak ada masalah. Oke? Clear? Silakan doa. Wallahu a'lam bishawab. Semua jenis salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refresh itu berarti? Oh, 1. Siapa yang hafal dalil perintah sholawat? Yang tadi? Pelan-pelan. Ujungnya aja perintah. Belum. Ya. Saya kasih kunci, tunjuk tangan boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ulang dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Oke. Yang kedua. Berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? Terus? 320.000 Kak. Sikit lagi. Itu ayat, dia huruf. Berapa Mbak? 7 juta. 3.230.000. 323.000 huruf. Next. Oke, ginilah, jelaskanlah 5 manfaat sholawat. Baru aja. Ya, tunjuk tangan dulu. Ya, ya. Berwasilah, berpahala, Terus bisa mendatangkan syafaat. datangkan syafaat. Oh iya, Malaikat bersolawat. Apa ya? Yang nomor 1. Yang tadi Ibu Cucu bacakan. Mendapat syafaat dari Lagi yang lain. Cepcus, lanjut. Ya udah, gini aja. 2 manfaat pahala baca Quran. 2 aja. Kita boleh lihat.
bisa berwasilah. Dah. Selanjutnya, siapa nama anak Umar bin Khattab yang pengen dia bunuh? Udah 3 dah? Belum, satu lagi belum. Belum betul. Bunuh belum betul. Dah, satu lagi. Siapa anak dari Umar bin Khattab yang pengen dia bunuh? Dan akhirnya menjadi istri baginda Nabi. Oke, siap. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa? Ayo. Mic ini aja Ustazah, nggak usah pakai mic lain ya. Ini aja. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa tahassana wa ta'abdana wa tamin taqassirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Betul. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna muqimas shalah. Allahumma ja'alna min zurriyatin Allahumma ja'alna muqimas sholati wa min zurriyatina. Apa ya? Allahumma ja'alna muqimas sholati wa min zurriyatina wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika Allahumma minal hammi Allahumma inna na'udzubika Allahumma inni na'udzubika min khalabatit minal hammi wal hazan. Astagfirullahaladzim. Allahumma inni na'udzubika min hammi minal hammi wal hazan
wa na'udzubika min minal minal ajzi kasal wal kasal min ajzi wal kasal wa na'udzubika min minal jubni jubni wal wal bukhl bukhli wa na'udzubika min khalabatid dain